Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Padepokan Anti Galau, Tembus Langit. Tempat di mana hati yang resah menemukan arah, dan jiwa yang gundah kembali tenang, insya Allah. Di Saung Bilik Hidayah ini, kita bukan cuma duduk-duduk santai, tapi duduk merenung, menguatkan iman, menjemput hidayah, dan belajar agar hidup tak lagi larut dalam galau dan keluh kesah. Karena hidup ini terlalu singkat untuk hanya dipakai mengeluh. Yuk, kita tembus langit dengan iman, ilmu, dan amal. Jangan lupa dukung terus channel Bilik Hidayah. Wassalam. Al-Ustaz Haji Komaruzzaman, waktu dan tempat, tafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah pengajian Padepokan Anti Gaul Tembus Langit atau yang disingkat PAGTL, semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus kepada para alimil ulama, para ustadz, para hujjaz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, semuanya yang hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan, ikhwani rahimakumullah dimana saja berada. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita masih dikasih nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian rutinitas. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, muslimin muslimat, khususnya kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Mungkin pada malam ini kita akan membahas orang yang rugi dan orang yang beruntung. Karena ayat yang tadi saya baca yaitu surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Mohon untuk bahasanya ya? Bolehlah. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ki. Jadi di ayat tersebut wal asri, wal qasam, bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Untung ayat tersebut enggak berhenti di situ. Kalau ayatnya berhenti di situ, kita semua rugi ya dengan ayat tersebut. Terus dilanjutin lagi illal ladzina amanu. Jadi orang yang enggak rugi itu orang-orang yang beriman. Satu ya, beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi illal ladzina amanu,
orang yang beriman insya Allah hidupnya enggak akan rugi. Amin. Jadi kalau dagang rugi biasa, itu urusan dunia. Petani rugi biasalah, kerja rugi, kuli atau yang lainnya rugi biasa. Tapi rugi di sini rugi urusan akhirat. Jadi kalau akhiratnya enggak rugi, maksudnya harus senang. Pertama, illal ladina aman. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Ta'ala? Karena tiada lain tiada bukan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selaku umat Islam, kita iman atau percaya kepada Allah Ta'ala itu jangan setengah sepotong ya. Maksudnya setengah sepotong gimana? Biasa, yang namanya manusia itu mungkin kalau lagi senang, pikiran senang, badan sehat ya, istri enggak marah-marah ya, rumah mewah atau rumah megah, mobil mewah ya, insya Allah kadang lupa akan siapa yang memberi kesenangan tersebut. Tapi kalau manusia itu diuji dengan kesusahan, biasanya ingat bahwa tiada lain minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sebenarnya bagus. Nah, tapi biasanya orang tersebut kalau lagi senang biasanya kurang keimanannya, agak menurun. Tapi kalau diuji dengan kesusahan biasanya keimanannya meningkat. Sholat fardu paling rajin ya, belum waktu juga udah ke masjid ya, belum waktu juga udah ke masjid. Maksudnya ke masjidnya bukan untuk sholat. Jadi daripada di rumah diomelin istri terus ya, kalau ke masjid mah aman insyaallah ya. Mana tuh ya? Iya, biasanya begitu. Makanya kita orang Islam kalau pengen selamat, iman itu percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya ya, bahwa yang mengatur kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau aturan Allah Ta'ala itu kita turutin dengan kitanya menjalankan dengan ikhlas, insya Allah apa sih yang gak mudah kalau Allah Ta'ala udah ridho ya. Nah, jadi susah atau ruwet juga menurut kita, tapi menurut Allah Ta'ala enggak ada ruwet, enggak ada susah, enggak ada yang kurang bagus atau yang lain-lain, enggak ada. Itu mah menurut kita. Makanya mulai sekarang pada malam ini kita husnudon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghayal yang baik-baiklah, atau kepengennya yang baik-baik, biarkan yang buruk berlalu ya. Masa lalu biarlah masa lalu ya. Kayak lagu apa Haji Wawi, masa lalu biar berlalu. Kenapa kita hidup susah? Karena keyakinan kitanya kurang. Yakin meyakin tapi nggak dilaksanakan, namanya bohong ya. Kalau orang percaya itu pasti menjalankan, kalau tidak dijalankan ya nggak percaya. Jadi untung Allah Ta'ala itu sifatnya Rahman Rahim ya. Kenapa kita dikasih susah, kenapa kita dikasih ruwet, kenapa kita dikasih sakit? Sebetulnya itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kitanya lebih mendekatkan diri kepadanya. Nah, paham ya? Illal ladina amanu. Waktu 15 menit, baru 5 menit, tinggal 10 menit. Illal ladina amanu wa amilus sholihah. Orang yang enggak rugi itu orang yang berbuat baik. Wa amilus sholihah. Berbuat baik di sini ini banyak surah atau banyak arti. Bukan kita sedekah aja, bukan kita baca Quran aja, bukan kita dzikir aja, bukan. Ya, wa amilus sholihat di sini pekerjaan kita yang bermanfaat atau yang ada
kemanfaatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya. Wa amilus sholihat. Apa wa amilus sholihat? Pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Contoh, kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, itu namanya wa amilus sholihat. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu namanya wa amilus sholihat. Kitanya dapat pahala. Orang tersebut insya Allah nggak bakalan rugi di akhiratnya. Nah, tapi kayaknya susah ya. Bisa kalau diomongin gampang, mungkin dilakuin susah. Jadi insya Allah melalui pengajian ini kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amilus sholihat, paling tidak wa amilus sholihat itu paling tidak kita ngasih kebahagiaan sama orang lain melalui apa saja, baik diri sendiri maupun orang lain. Enggak tergantung harus kita ngasih makan, enggak tergantung harus kita ngasih apa lagi, duit atau motor, mobil atau apa, enggak tergantung. Jadi kita berbuat baik, mendoakan orang supaya baik atau supaya selamat, itu juga wa amilus sholihat, insya Allah. Jadi orang tersebut enggak akan rugi baik di dunia maupun akhirat. 4 poin kayak illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil haq, diantaranya kita pengajian, berkumpul atau bergaul yang baik-baik ya. Wa amilus sholihati illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haq. Saling bertukar pikiran ya, dengan kebaikan. Maksudnya lebih gampangnya pengajian. Jadi kalau orang sering pengajian, orang sering berkumpul yang ada manfaatnya, insya Allah itu orang gak bakalan rugi. Kenapa? Karena pengajian, kalau kita niat pada malam ini aja, kita niat Haji Wawi dari Cirumpak ke Bakung ya, niat pengajian, bukan niat makan apa tadi Haji Wawi, gondreng. Kalau niatnya makan gondreng, mungkin sebentar kenyang doang perutnya, besok udah nggak kenyang, nggak kerasa. Tapi kalau niatnya pengajian, insya Allah ya, dari mana datang untuk pengajian, selagi kita duduk di sini, itu ikan yang ada di laut semuanya meminta istighfar atau minta ampunan kepada Allah Ta'ala buat orang yang kumpul-kumpul di pengajian. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan aja. Kira-kira ikan di laut itu ada berapa juta? Enggak kehitung. Ya mudah-mudahan aja. Salah satunya ikan tuh minta ke Allah Ta'ala, minta ampunan buat orang yang ngaji. Satu aja ikan tuh diterima permintaannya, insya Allah beres ya. Kalau urusan akhirat, satu aja yang diterima beres. Atau nih dikumpul-kumpul begini, ada salah satu orang yang diridhoni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya beres ya. Maksudnya terima semua ya. Mudah-mudahan di antara kita kumpul-kumpul pada malam ini, insya Allah ada salah satu kita yang lagi diridhoni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diridhoni itu seperti orang yang mempunyai cahaya. Ngomong kira degah dikit, bahasa Indonesia ini mau dideka, wih gati temnya. Didoain gitu. Makanya kudu nganggur Didoain. Iya, orang yang diridhoni oleh Allah Ta'ala itu orang seperti orang yang punya cahaya. Orang yang punya cahaya itu bisa menerangi diri sendiri maupun orang lain di dekat dia. Betul? Iya. Makanya kalau bisa kita itu bergaul orang-orang soleh yang ukurannya ada cahayanya untuk menerangi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kan begitu ya. Makanya kumpul-kumpul kita pada malam ini insya Allah manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa. Jadi perbaiki niat lah ya, Habib Misru ya.
datang ke sini mau bawa air, mau bawa kue, nggak bawa kue, yang penting sehat datanglah. Ya, ya Pak Guru aja sebalen doang deh. Ya. Iya aja sebalen doang. Us ar ngegawa baik, ngegawa sedekah atau ya mangga, orang ngegawa baik ya apa? Jawa mangga. Baik. Mangga. Ya kenapa? Karena kebaikan itu bukan istilahnya begini, kita ngasih sedekah ke orang, kelihatannya orang itu yang dapat manfaat, padahal sebetulnya kita yang dapat manfaat. Ya, kalau kita ngasih orang itu 1, dibalasnya biasanya 10. Ya, biasanya 10. Jadi kalau kita ngasih orang atau sedekah ke orang itu, kalau menurut dunianya itu yang dapat manfaat, tapi akhirat kita yang dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, watawasobil haqi watawasobis sabr. Ya, jadi terakhir puncak daripada illaladina amanu, puncak daripada amilus solehat, puncak daripada watawasobil haq, yaitu watawasobis sabr. Jadi sabar. Jadi apapun kita beriman kepada Allah Ta'ala, kalau nggak sabar musibah. Ya, ngomong belai kita nih mari. Ya, musibah. Masalahnya apa? Kadang kalau kita kena kesusahan, ya Allah, apa Allah Ta'ala nggak sayang ke kita? Apakah nggak melihat ke kita? Itu musibah. Kenapa? Kurang sabar. Jadi puncak daripada ilaladina amanu, ya, wa amilus solehat wa tawasobil haq, yaitu sabar. Ya. Wa amilus solehat juga puncaknya sabar. Mana sabar? Ya masalah pengajian. Kalau ukuran pengajian itu di sini nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya mungkin ya ada yang ketangkap, ada yang enggak. Tapi insya Allah kalau terus menerus, sekalipun ngerti apa enggak ngerti, ya paham apa enggak paham, insya Allah kalau kitanya terus saja terus, insya Allah dikasih kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Sabar. Apalagi sabar, ya. Watawasobil haqi watawasobis sabr. Banyak contoh, banyak. Usaha kita dagang kalau nggak sabar jajal. Ya jawab ya. Dari pagi sampai jam 9 belum ada pembeli, kita nggak sabar, kita buang-buangin tuh dagangan, ya beres. Ya, kalau kita bertani nggak sabar, udah 2 bulan belum panen, ya kita cabutin lagi tuh tandur, iya belai, dagang ya musibah. Kayak orang Saudi dagang. Iya, jadi puncak daripada ibadah ilaladina amanu wa amilus solehat wa tawasobil haq, yaitu sabar. Jadi kenapa di Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah. Jadi sabar dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu mudah diucapkan, susah dijalankan. Ya, apalagi sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Jadi kenapa ujian-ujian hidup datang setiap hari? Insya Allah karena kitanya kurang sabar, kurang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dipohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.